welcome back to my YouTube channel Kartika. Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, langsung aja. Hari ini aku bakal kembali lagi membuat video, tapi bukan untuk mereview barang, melainkan aku bakal cerita-cerita santai aja sama kalian di segmen Talk With Me. So, kita langsung mulai aja ya guys. Yuk, hari ini aku bakalan cerita mengenai pengalaman aku setelah mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi, apa ya namanya, dalam waktu ini kan memang lagi gencar-gencarnya ya vaksin COVID-19 untuk seluruh penduduk Indonesia. Dan aku baru aja sih dapetin vaksin pertama COVID-19 pada bulan apa ya, berarti bulan April lalu. Jadi kan nanti ada 2 kali vaksin pertama dan vaksin kedua. Nah, vaksin kedua ini nanti rencananya akan aku dapatkan di bulan Mei ini nih. Nah, so aku bakalan cerita mengenai apa ya namanya, efek samping yang aku alami setelah mendapatkan vaksin. Jadi aku mengalami efek samping yang lumayan berbeda. So aku memutuskan untuk sharing sama kalian untuk apa ya, nambah-nambah pengetahuan juga buat kalian. Siapa tahu nanti kalian mendapatkan reaksi yang sama seperti aku, sehingga tidak perlu cemas kalau misalnya kalian mendapatkan reaksi yang sama. Nah, langsung aja, pertama-tama aku akan membahas efek samping yang terjadi secara umum. Ini berdasarkan yang sudah aku baca melalui artikel-artikel yang banyak berterbangan di media sosial maupun di internet. Jadi, efek yang pertama itu rata-rata orang yang mendapatkan vaksin itu mengalami sakit kepala, lalu ada juga pusing, terus juga ada nyeri pada bagian lengan yang telah divaksin. Setelah itu juga ada rasa mengantuk, terus juga ada meriang, nyeri sendi, dan rata-rata itu sih secara umum gejalanya seperti itu. Nah, untuk aku sendiri waktu itu aku mengalami gejala yang hampir serupa, tetapi ada apa namanya, efek samping tambahannya. Nah, jadi aku langsung aja cerita. Aku itu dapat vaksin pertama itu pada hari Sabtu. Jadi aku jadwalnya tuh hari Sabtu, bertempat di Bandung. Nah, kenapa di Bandung? Karena memang BUMN yang tempat aku kerja itu kebetulan vaksinnya di sana dapatnya. So aku datanglah ke sana dari Jakarta, karena ada salah satu efek samping yaitu mengantuk nantinya. Jadi aku takut tuh, akhirnya aku dianterin. Nah, akhirnya dianterin lah ke Bandung. Nah, aku pergi itu pagi-pagi banget, jam 7 start dari Jakarta. Terus nyampe Bandung itu aku sekitar jam setengah 10, karena lumayan macet juga. Jadi lama, dan perjalanan ke atasnya juga lama ya. Ke Bandung itu di bagian atas-atas gitu, di bagian-bagian atas gitu deh. Nah, untuk proses vaksinnya sendiri itu aku amazing banget, karena cepat, meskipun kayaknya ribuan yang datang pada hari itu karena ada beberapa BUMN, tapi prosesnya begitu cepat. Jadi paling cuma sejam, jadi setengah 11 aku udah selesai, dan akhirnya aku balik ke rumah itu sekitar jam 1-an lah nyampe. Nah, kalau misalnya ini kan vaksin yang rame-rame ya, rame-rame. Mungkin nanti kalau setelah vaksin yang rame-rame ini, kan nanti ada vaksin mandiri yang bisa kalian mendapatkan di rumah sakit. Nah, itu mungkin tidak akan se-crowded yang diadakan oleh apa namanya, lembaga-lembaga gitu. Jadi untuk aku sendiri waktu pertama kali datang seperti biasa, registrasi atau pendaftaran dulu. Setelah itu nanti kita nunggu. Setelah itu kita nanti akan ketemu dokter untuk observasi singkat. Jadi observasi singkatnya meliputi pengecekan tekanan darah, terus juga ada sedikit wawancara singkat dengan dokternya mengenai penyakit bawaan, alergi obat dan sebagainya. Dan itu aku lulus sih semuanya, alhamdulillah, dan keadaan sehat, tensi juga normal. Ya udah, langsung deh vaksin. Vaksinnya juga nunggunya nggak lama, begitu duduk bentar langsung dipanggil, dan udah deh selesai. Nah, setelah itu, setelah proses vaksin biasanya nanti ada
proses observasi. Nah, kebetulan aku nggak observasi, langsung dibolehin pulang karena mungkin masih masuk kategori yang apa ya, umur produktif, masih tergolong muda dan juga tidak memiliki penyakit bawaan dan tidak ada alergi obat apapun, sehingga boleh langsung pulang. Sementara kalau yang memiliki riwayat alergi dan semacamnya akan diobservasi dulu mulai dari 15 hingga 1 jam di ruang observasi, dan ruangannya itu cukup luas, nggak berdesakan, jadi cukup nyaman sih. Jadi patut diapresiasi juga sih, penyelenggaraannya juga cukup baik lah ya. Meskipun pada awalnya pas nyampe itu aduh crowded banget, jangan-jangan ini nanti sampai sore, ternyata enggak guys, cepet aja. Mungkin rada susah pas nyari parkir kali ya, karena benar-benar dan itu vaksin pertama aku lakukan pada saat bulan puasa. Nah, jadi dalam keadaan berpuasa juga sih. Nah, efek samping yang aku rasain setelah vaksin itu, yang pertama itu aku pusing guys, pusing sakit kepala. Aku nggak tahu ya ini efek vaksin atau bukan, atau mungkin gara-gara terlalu apa ya, pusing lihat apa keramaian orang gitu. Jadi bener-bener di sana itu rame banget guys, rame banget. Jadi kalau terlalu rame juga efeknya tuh aku jadi apa, suka pusing gitu kan. Kalau misalnya ke pasar terlalu rame gitu, itu jadinya kan kita itu ya pusing gitu. Nah, aku nggak tahu itu efek samping atau karena terlalu ramai. Setelah itu ada efek mengantuk. Untungnya aja aku nggak nyetir, jadi aku disetirin, ya udah alhamdulillah. Dan apalagi efek yang lain tuh nyeri. Iya, aku ngerasain nyeri sih. Di waktu itu aku suntiknya di kanan, di lengan kanan ini, dan memang terasa nyeri sih dan agak pegel gitu jadinya. Sejauh itu sih udah itu aja sih yang aku rasain. Nah, setelah itu kan aku pulang tuh nyampe jam 1-an. Nah, aku sempat istirahat dulu tuh, istirahat sebentar. Akhirnya jam 2 itu aku pergi belanja, itu belanja mingguan. Jadi kebetulan vaksinnya itu di weekend, di hari Sabtu. Jadi waktunya aku buat belanja mingguan. So aku pergi belanja mingguan jam 2-an gitu. Terus nyampe rumah lagi itu sekitar sore sih, hampir setengah 5. Padahal belanjanya dekat rumah aja, tapi memang ya antri juga dan milih-milihnya lumayan lama ya guys. Nah, setelah belanja itu aku baru ngerasain efek yang lainnya. Jadi kaki aku itu bener-bener nggak tahu guys. Sebenarnya kan apa ya, rutinitas belanja mingguan itu setiap minggu aku jalanin, dan jauh lebih hektik lagi kalau nggak puasa gitu kan. Aku bisa ngelakuin ini dulu, bisa lebih lama gitu, dan mungkin bisa ke beberapa tempat gitu kan misalnya. Dan ini aku cukup simpel aja, cuman ke satu tempat gitu kan. Itu aku ngerasain kaki aku pegel banget guys, kaki aku pegel kayak habis lari maraton gitu. Jadi pegel banget itu aku, aduh ya ampun kenapa ya ini pegel banget, dan badan mulai terasa nggak enak. Dan aku jadi sempat nyesel, aduh harusnya aku langsung istirahat ya, karena memang kan dianjurkan kalau setelah vaksin itu kita harus beristirahat, karena memang tubuh kita dalam keadaan yang lemah gitu. Setelah dimasukkan vaksin itu tubuh kita cenderung lebih lemah gitu, imun kita tuh turun, jadi kita harus istirahat. Tapi aku pikirnya aku cuman belanja sebentar di di dekat rumah, dan aku selalu pakai masker guys. Aku nggak pernah copot masker, selalu pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer dan segala macam itu aku terapkan selalu. Tapi ya udah akhirnya gitu, gara-gara puasa juga kali ya kan. Kalau teman-teman yang lain pernah sebelum puasa udah dapat vaksin ya, mereka langsung makan, minum vitamin atau apalah ya. Nah, mungkin efek puasa juga jadi tambah drop. Ya udah, itu hari Sabtu aku begitu, tapi aku belum minum obat apa-apa. Baru pas hari Minggunya, subuhnya kan sahur seperti biasa, aku udah ngerasain gak enak badan. Jadi badan aku tuh nyeri, semuanya meriang. Tapi kaki ini udah lumayan. Ya udah akhirnya aku minum itu tuh paracetamol, jadi Sanmol gitu. Aku bilang aja Sanmol ya. Ini aku minum Sanmol, aku jaga-jaga karena badan aku udah nggak enak, udah kayak meriang, nyeri sendi, udah nggak enak lah, lemes gitu. Ya udah, hari Minggu itu aku seharian istirahat dan tetap berpuasa sampai sore. Nah, sampai sore itu hari Minggu itu meriangnya tuh nggak berkurang gitu ya, mungkin karena lagi puasa juga. Akhirnya aku pas malamnya itu aku minum Sanmol lagi ditambah dengan obat flu. Jadi aku rada-rada kayak flu gitu, aku nggak tahu kenapa. Ya udah minum obat flu.
Besoknya lagi hari Seninnya itu sama sekali tidak berkurang guys, sama sekali tidak berkurang. Flu-nya juga masih ada. Ini kenapa ya? Biasanya kalau aku meriang itu minum Sanmol, udah keesokan harinya udah sehat lagi gitu kan. Ya maksimal 2 hari lah aku udah sehat lagi. Tapi ini udah berarti udah 2 hari ya, sampai hari Senin itu aku masih meriang, nyeri sendi hebat, bener-bener lemes dan pusing gitu guys. Jadi aku nggak tahu kenapa, ya udah hari Senin itu aku putusin masih tetap beraktivitas seperti biasa. Terus hari Selasanya itu aku tetap rajin minum Sanmol ya, setiap buka dan setiap sahur. Hari Selasanya itu pun meriangnya nggak hilang-hilang guys. Itu jadi nggak hilang-hilang, tenggorokan juga udah mulai sakit. Itu panik dong, aku panik. Berarti udah 3 hari meriang nggak hilang-hilang dengan minum Sanmol. Ini aneh banget sih. Aku sempat mikir, aduh apa jangan-jangan malah kena gitu kan. Itu pikiran udah lain-lain. Kenapa aku sampai mikir gitu? Karena ya memang aku baca-baca artikel kan, akhirnya aku baca-baca artikel. Ternyata aku baca di artikel itu kalau orang yang menderita COVID terus mendapatkan vaksin, mereka itu bakal memiliki efek samping yang jauh lebih jauh lebih berat gitu. Ini kan aku kan istilahnya jadi jauh lebih berat ya. Aku juga tanya ke teman-teman, kalian gimana sih efek sampingnya? Nggak ada yang seperti aku, nggak ada yang meriang berhari-hari, nggak ada yang nyeri badan berhari-hari. Paling maksimal Senin mereka juga udah pada sembuh gitu kan, yang sekitar aku. Oh gitu ya, lu kok cuma aku aja. Aku jadi khawatir banget. Dan hari Selasa itu aku juga dapat kabar, bukan hari Selasa, hari Senin. Jadi hari Senin itu aku dapat kabar, sebelum puasa itu aku sempat munggahan sama teman-teman gitu kan. Dan ternyata salah satu teman yang ikut munggahan itu, aku dapat kabar hari Seninnya tuh positif gitu kan. So aku jadi tambah deg-degan, tambah khawatir lagi. Aduh, apa jangan-jangan kena gitu. Aduh, udah mikir macam-macam, udah nggak tenang. Ya udah hari Selasa akhirnya aku ke dokter. Ke dokter itu aku nggak ke dokter, tapi aku langsung rapid antigen. Dan ternyata alhamdulillah hasilnya itu negatif guys. Jadi akhirnya alhamdulillah, udah mikir macam-macam, udah curhat ke teman yang waktu itu ikut munggahan juga. Aduh gimana nih, aku juga khawatir. Ya udah gimana dong, mungkin efek itulah, efek vaksin katanya. Ya udah, tapi alhamdulillah itu negatif. Jadi aku ngerasain, untuk aku secara pribadi, efek setelah vaksin itu aku benar-benar meriang berhari-hari guys, berhari-hari. Nah, terus apa kata dokter? Nah, ini kata dokter. Nah, setelah mendapatkan hasil rapid antigen negatif, akhirnya aku baru ke dokter. Nah, dari dokter itu aku diperiksa, dan di dokter juga disaranin buat tes, tapi dokternya nyaranin untuk PCR. Tapi aku bilang, aku barusan itu dok rapid antigen, kayaknya udah cukup deh hasilnya. Toh sama-sama di hidung juga kan ya. Oh, yakin udah cukup ya, insya Allah yakin lah ya dok gitu, insya Allah mungkin hanya efek samping itu kan. Aku tanya, kenapa ya dok, ini kok aku kebetulan hari Sabtunya itu habis vaksin, apa ini efek dari vaksin, tanya aku. Terus dokternya itu menjelaskan sebenarnya ini bukan efek samping dari vaksin. Beliau menjelaskan kalau vaksin itu tidak menyebabkan efek samping apa-apa, hanya saja daya tahan tubuh atau imun seseorang itu berbeda-beda dalam menyikapi vaksin yang masuk. Jadi kalau imunnya bagus ya berarti efek sampingnya nggak akan terlalu terasa, tidak ada efek samping. Kecuali kalau imunnya lagi turun, bisa aja efek sampingnya jauh lebih besar efeknya, seperti yang aku alamin. Oh gitu ya dok. Iya, mungkin mbaknya sebelum vaksin itu mengalami kelelahan, stres, atau mikirin sesuatu atau capek gitu. Oh gitu ya, mungkin aja kali ya. Tapi aku merasa gak stres. Aku juga pas di tensi darah juga normal, karena teman-teman aku banyak yang tinggi gara-gara kelelahan dan juga deg-degan. Tapi ya udahlah, mungkin aku capek mikirin yang lain atau capek fisik kali ya. Aku nggak ngerti, ya udah gitu. Akhirnya dirasepin Sanmol lagi Sanmol, karena aku masih meriang sekujur tubuh. Terus dikasih vitamin C dan juga suplemen makanan, dan juga dikasih obat pilek lagi, karena aku kayak ngerasa pilek
Terus aku juga bilang kan aku sempat ini ya, apa nggak enak tenggorokan, apa mau batuk gitu ya dok. Tapi kata dokternya enggak sih, nggak perlu. Ya udah akhirnya pulang deh guys. Udah pulang, aku istirahat. Selasa, Rabu itu aku istirahat. Rabu itu, Selasa masih meriang. Itu selama aku sakit meriang itu aku tetap puasa guys. Jadi aku tetap puasa seperti biasa. Jadi mungkin proses penyembuhannya juga lebih lama kali ya. Aku nggak tahu juga. Terus Rabu itu aku masih meriang, tapi sudah agak enakan gitu, udah menurun. Malamnya, hari Rabu malamnya itu aku sudah lumayan enakan, meriangnya udah hilang, tapi badan aku masih lemes banget. Hari Kamis itu aku masih lemes. Aku bener-bener seger itu di hari Sabtu. Jadi seminggu setelah vaksin baru aku seger lagi. Nah guys, jadi seperti itulah pengalaman vaksin aku. Jadi aku share cerita ini ke kalian. Bagi kalian mungkin yang belum vaksin sama sekali, jadi mungkin bisa berantisipasi seperti aku. Kalau misalnya kalian mengalami meriang berhari-hari, mungkin jangan khawatir dulu, mungkin itu efek samping. So mungkin bagi kalian yang mungkin punya riwayat mudah sakit, mudah lelah segala macam, sebelum vaksin aku saranin kalian benar-benar istirahat. Kalau misalnya tempat vaksinnya jauh, kalian minta diantarin aja atau naik kendaraan online, jangan nyetir sendiri karena takutnya ngantuk. Karena kebanyakan teman-teman cewek aku juga pada ngantuk sih semuanya. Kalau nggak ngantuk pusing, jadi kan bahaya ya kalau nyetir. Udah gitu aja. Terus juga jaga asupan makanan. Kalau misalnya memang nggak enak badan, coba untuk makanan yang lebih bergizi, atau minum paracetamol seperti yang aku lakukan. Itu memang dianjurkan juga ya untuk mengurangi nyeri-nyerinya. Terus kalau misalnya kalian yakin tidak berinteraksi dengan orang yang terkena COVID, kalian positive thinking aja. Mungkin memang itu imun kalian lagi turun. Jadi mungkin kalian bisa tunggu seminggu seperti aku. Itu seminggu udah hilang sih dengan minum paracetamol yang teratur gitu. Kalau misalnya ada pilek, batuk, ya udah minum aja obat yang memang sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu memang nggak apa-apa sih. Dan terus untuk vaksin sendiri itu aja sih ya. Ini kan nanti aku mau vaksin yang kedua, aku benar-benar bakal jaga kondisi tubuh. Dan kebetulan udah selesai puasanya waktu nanti aku vaksin. So aku akan langsung makan makanan yang bergizi, mungkin langsung minum banyak air putih, minum vitamin biar gak drop lagi, dan langsung beristirahat. Aku gak mau jalan-jalan dulu. Jadi aku mungkin gara-gara jalan-jalan itu kali ya, itu memang suasananya juga kayak lagi berangin gitu loh guys. Jadi berangin dan suasananya juga kebetulan dingin banget. So mungkin itu kali ya. Jadi aku akan lebih prepare lagi di vaksin yang kedua ini. Aku akan lebih lebih berhati-hati lagi biar enggak efek sampingnya enggak seperti yang sebelumnya. So guys, mungkin itu dulu yang bisa aku sharing mengenai pengalaman atau efek samping vaksin yang aku alami. Aku juga udah ngasih beberapa tips kepada kalian. Bagi kalian yang belum vaksin, segeralah untuk vaksin. Dan bagi kalian yang sudah vaksin satu maupun yang kedua, tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara tetap memakai masker, rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan juga tidak berkerumun, tidak keluar rumah jika memang tidak perlu banget. So di video ini juga aku mau sekalian ngucapin selamat Idul Fitri buat teman-teman semua. Ini masih kurang lebih beberapa hari lagi ya kita menyambut Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terus kalian jangan sampai kendor prokesnya di hari Idul Fitri. Kalian pada itu gak sih mudik? Kalau untuk aku sendiri kebetulan aku nggak mudik. Aku benar-benar udahlah, selama 2 tahun ini aku juga nggak mudik guys. Udah 2 tahun ini aku nggak mudik. Ya udahlah, mau gimana lagi ya, memang anjuran pemerintah seperti itu. Ya udah
kita coba ikuti aja. Dan bagi kalian yang memang harus mudik ya tetap aja jaga protokol kesehatan, jangan sampai lengah ya, jangan sampai kalian membawa virus ke orang-orang tersayang kalian gitu. Pokoknya dimanapun kalian berada tetap prokes, dan kalau misalnya mudik harus tetap berhati-hati. Dan bagi yang tidak mudik, ya udah mending nonton video aku ini buat tambah-tambah pengetahuan, oke? Atau kita bisa ngelakuin hal-hal yang lain lah. Oke, gitu dulu ya. Oke, segitu dulu video aku kali ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Setelah ini aku bakalan nge-review produk-produk yang seru-seru lagi, kalian tungguin. Oke deh, segitu dulu. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan juga bagikan kalau memang video ini bermanfaat. Dan maaf kalau ini banyak-banyak blurnya ya. Dari tadi aku baru nyadar ya, ternyata ada beberapa kali blur. Banyak nggak sih? Aku nggak terlalu merhatiin. Oh ya udah. Segitu dulu video aku. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Tetap sehat-sehat ya guys. Bye.